قال النبي صلى الله عليه وسلم: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Bogor, Ustaz. Dari Bogor. Enggak gitu ya. Boncengan tuh, pulangnya boncengan. Bawa motor juga. Ini mau nanya soal apa namanya, urus saja dirimu sendiri. Iya. Kan kita disuruh apa namanya, mempersiapkan diri apa untuk menjadi lebih baik, tapi di tengah-tengah kita itu bergeliat kemaksiatan, kemungkaran, dan kemaksiatannya itu yang sifatnya syubhat, kayak tadi yang Ustadz bilang musik itu haram. Tapi kan ada pendapat ulama yang orang-orang yang menghalalkan ini itu berpendapat ke ulama itu, ya Ibnu Hazm kan ya, yang menghalalkan musik. Gimana sikap kita yang kita tuh pengen banget ngadawahin mereka supaya mereka tuh bener-bener ninggalin musik tanpa kemudian menyinggung perasaan dia gitu. Gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sebenarnya kita bukan membahas pendapat Ibnu Hazmnya harusnya gitu loh. Yang perlu kita pelajari sirah Nabawi tentang masalah kondisi di mana Nabi diutus, bahwa saat itu yang namanya nyanyian musik sudah ada sebagai bentuk ritual. Nah, ketika nanti memang jelas ada larangan, maka kita harus yakin yang namanya larangan ini dijauhkan lebih utama ketimbang untuk dipikirkan terlebih dahulu gitu loh. Sehingga kalau terjadi syubhat, orang yang alim bukan malah mengiyakan syubhatnya, kalau perlu menjauhkan. Contoh selain musik lah, saya suka ditanya, Ustadz, cincin emas buat laki-laki kan haram, Ustadz. Iya. Bagaimana kalau seandainya perak yang disepuh emas? Hukumnya apa, Ustadz? Saya tanya, sepuannya apa? Ja'faron, Ustadz. Ya nggak haram karena hukum asalnya perak, betul. Tapi kalau saya disuruh make ogah. Kenapa? Tasabbuh bil haram, menyerupai yang haram. Udah jelas haram, pengen ditiru gitu loh. Nah, sekarang kalau ulama mengharapkan dengan dalil dan alasan bahwa musik ini adalah cara beribadah orang kafir, sebut satu sahabat yang bernyanyi, sebut para tabiin yang bernyanyi, para tabiut tabiin, atau ulama-ulama dulu yang bernyanyi, sebut. Tidak ada, Ustaz. Kita mau meniru siapa? Kan ini awal kata musik ini orang kafir. Taruh kata ada yang mengatakan ini nggak apa-apa, berarti kan kita menyerupai orang kafir. Itu tuh cara menyikapi hukum seperti itu gitu loh ya. Jadi bukan berarti lantas mengkating membuat orang bingung. Hati-hati. Wallahu alam. Betapa bijaknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad, anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Kau lebih berilmu dari gurumu ini dalam ilmu hadis. Kalau nanti kau temukan pendapat gurumu bertentangan dengan hadis sahih yang kau temukan, buang pendapat gurumu ke tembok. Betapa mulianya. Bukan malah menguatkan kesalahan, bukan. Lalu Imam Syafi'i mengikrarkan kalimat indah dari mulutnya apa? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Makanya saya nggak nguntak begitunya. Ini kan ngomong begini kalau yang sudah ilmiah. Kita ngomong sama orang yang belum belajar, jangan tawarkan solusi yang lebih indah dari itu. Kalau ternyata dia merasakan indahnya lantunan Quran, ketentraman ketika mendengar Quran, udah antum gak usah khawatir, dia yang bakal mengiyakan sendiri ucapan antum atau menolak perkataan dia. Saya pernah contohkan di beberapa kajian di YouTube, ya. Salah satu kejadian itu ketika ada yang membahas masalah musik, saya jawab, padahal bukan kajian masalah musik. Setelah kajian saya disamperin sama ibu-ibu, Ustaz Subhan, jaga mulut ya. Saya jaga, Bu. Saya bilang, galak amat. Saya bilang, saya suruh jaga. Di hijab masih ngelongok juga lagi. Saya bilang, aduh ibu-ibu sekarang dah. Ustadz bilang musik haram. Bukan saya, Nabi. Saya bilang gitu. Saya cuma nyampein. Setengah umur saya dari musik, Tad. Dan anak saya semua hidup karena musik. Karena suami saya pemusik. Dia sebutlah pemusik yang terkenal dah. Masya Allah. Aduh Bu, dari mula lagi Bu, kalau begini Bu, saya nyampein dalil ibu marah, susah dah. Udah, ibu duduk manis saja dulu biar kajian beres, bulan depan ketemu lagi. Nah, bulan depan ketemu,
udah panjang kerudungnya. Subhanallah Ustaz, saya minta maaf Ustaz, ibu salah apa emang? Ya kemarin saya bilang begini begitu. Oh ya nggak masalah. Ternyata ada ketentraman selain dari musik Ustaz. Masya Allah Ustaz. Berawal dari itu dia saya pegang Ustaz. Awal itu dulu, tapi lama kelamaan akhirnya dia mencari dalil dan dia menemukan betapa Allah turunkan melalui Muhammad itu syair yang lebih indah daripada syair yang ada, Al-Quranul Karim, di zaman puisi dan syair. Subhanallah. Cuma kita nggak pandai menyampaikan. Wallahu a'lam. Nah.